latif ya khabir ya mubin, ya latif ya khabir ya mubin, ya latif ya khabir ya mubin, ya latif ya khabir ya mubin, latif ya khabir ya mubin, ya latif ya khabir ya mubin, latif ya khabir ya mubin, ya latif ya khabir ya mubin, ya latif ya khabir mubin, ya latif ya khabir ya 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 mubin, latif ya khabir ya mubin, ya latif ya khabir ya mubin, ya latif ya khabir mubin, ya latif ya khabir ya 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 mubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim masyaallah. Kullu nikmatin minallah masyaallah, al khairi kullihi biyadillahi masyaallah, la yasrifu illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratil kiram sahibul bait yang diberkati dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang hadir, mudah-mudahan senantiasa disehatkan, dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, mulia dunia, mulia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, sungguh karunia Allah, kita diizinkan untuk senantiasa membaktikan jiwa dan raga kita kepada Allah, diizinkan untuk talabul ilmi semata-mata untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat salam sanjungannya kepada keadibannya junjungan akbar baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya beserta pengikutnya. Dan kita yang hadir ini mudah-mudahan termasuk golongannya umatnya baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Mari kita masuki bulan Muharram, bulan di mana dinaikkan derajatnya para nabi, para wali, bulan pengangkatan. Tentunya bulan angkatan, diangkat
jadi pemimpin yang diangkat dari kebatilannya, dimerdekakan dari budak, selamatkan oleh Allah baginda Rasul hijrah dari Makkah menuju Madinah, Makkatul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah. Maka mudah-mudahan kita juga pindah dari alam kebatilan menuju alam kebaikan, dari kemalasan menuju keimanan, sehingga kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga bulan Muharram itu kalau ada Jawa juga ada namanya bulan di mana untuk cirakat, untuk ngesah gaman, ngesah ageman, di mana sampai 10 Muharram itu tentunya bulan yang kita jadikan bulan untuk kemuliaan, untuk memuliakan, sehingga mudah-mudahan kita senantiasa diangkat derajat kita, langkah dan perbuatan kita memiliki jimat barang sisi yang dirumat, yaitu hati yang bertauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang senantiasa membawa la ilaha illallah, membawa langkah kita tidak ada langkah perbuatan kecuali melangkah dengan izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allah tidak akan merombak nasib satu hamba kecuali hamba itu mau merubah nasibnya sendiri. Maka di bulan mulia ini kita jadikan bulan iktikat, bulan kesanggupan, di mana bulan yang penuh karomah bagi orang-orang yang mengkeramatkan hatinya untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Bulan mukjizat bagi orang-orang yang mengistimewakan ibadah kepada Allah. Di mana bulan yang penuh hikmah bagi orang-orang yang mengkaji dirinya, mengkaji langkah perbuatannya, hingga semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana bulan kita jadikan bulan untuk membentuk karakter watak batin kita, karakter, maka dikatakan untuk menuju alam musyarafah, menuju alam kesanggupan yang dilandasi dengan janji suci atau dilandasi dengan iqraron wa tasdiqon bil qalbi, ikrar dan janji kepada Allah. Mulai detik ini, mulai saat ini, mulai Muharram ini, jadikan jiwaku untuk senantiasa beriman kepadamu ya Allah. Bentuk langkahku menjadi langkah yang mulia di hadapanmu ya Allah. Kutitih perjalananku, berjalan menuju ridhamu ya Allah. Lepaskan dari segala kebatilan angkara murka, hingga aku bawa jiwa ini selalu berjuang di jalan Engkau ya Allah. Wajahidun nabina lanahdiyannahum subulana. Berjuanglah untukku, kata Allah, niscaya akan ku buka jalan kembali kepadamu. Orang yang berjuang di jalan Allah, Allah akan menolong, Allah akan membuka jalan. Jalannya itu kalau oleh Allah sudah dibuka akan ketemu. Yang tadinya buntu akan ketemu, yang tidaknya hatinya buntu kan menemukan kenikmatan. Yang tadinya langkah kita langkah yang kurang berkah menuju langkah yang sakinah,
langkah yang saktiu. Allah membukakan jalan untuk bisa kembali. Allah menghantar kita menuju ampunan Allah, menuju bimbingan Allah, menuju kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah kita bersama untuk menggapai derajat mulia, darajatul hikmah, darajatul ilmi, darajatul karamah. Jadi derajat yang mengantarkan kemuliaan, derajat yang mengantarkan pemahaman, mengerti, derajat yang mengantarkan hikmah, kemanfaatan, umur yang manfaat, hidup yang manfaat. Tak lain tak bukan bagaimana kita bersama untuk menggapai darajatil karamah. Apakah darajatil karamah itu? Sehingga yang dikatakan darajatul karamah itu adalah kemuliaan hati, hatinya mulia, mendapatkan keramat. Kalau itu keramat itu kemuliaan. Darajah kita akan diangkat derajat kita tatkala hati kita menjadi hati yang sudah la ilaha illallah. Sudah enggak nampak dalam hati kita yang lain, yang ada siang dan malam hanya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang aku sembah, tidak ada tujuan yang aku tuju, tidak ada dambaan yang ku damba, tidak ada kebahagiaan yang ku tanamkan dalam batinku, hanya Engkau Allah, 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 Allah. Naik derajat sehingga hati menjadi hati yang mulia, darajatil karamah. Yang kedua, untuk menggapai darajatil karamah, maka membentuk perigai sifat, sehingga sifatur rahman, sifatur rahim, membentuk sifat kasih dan sayang, perilaku yang membawa yaitu tanggung jawab untuk ngasih dan nyayangi, punya tanggung jawab untuk ngasih dan nyayangi. Al-yadu ulya khairul yadul sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dalam arti kita bagaimana menyayangi diri, menyayangi keluarga, menyayangi kanan kiri kita, punya tanggung jawab. Maka aku harus sayang dengan diriku, harus sayang dengan keluargaku, menyayangi keluarga dan menyayangi kanan kiri. Maka ketika hati ini tumbuh dengan rasa sayang, itu masuknya ke rasa, merasakan, tentunya kasihan. Kasihan ini tentunya kalau hati sudah tumbuh mendapatkan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih dan sayang. Apakah yang dikatakan kasih? Maka kasih itu rahmannya Allah. Semua yang ada di alam ini oleh Allah dikasih, oleh Allah diberi rezeki, enggak semua dicukupi. Tentunya apa yang ada di alam ini semata-mata walaupun dia kafir, dolim, enggak ibadah, tetap oleh Allah dikasih rezeki. Ini kasih, mendapatkan rahmannya Allah. Allah Maha Pengasih, semua yang ada dikasih, rezekinya dicukupi semua. Sampai binatang kecil pun oleh Allah dikasih rezeki. Kalau kita tentunya lihat
nyamuk makan dari mana? Ketika kita lihat yang binatang kecil itu kita dapat makan dari mana? Ketika kita melihat cicak itu hanya nunggu, makanya nunggu kalau ada binatang lewat. Tetapi oleh Allah dicukupi semua. Itu namanya rahmannya Allah. Semua makhluk yang hidup oleh Allah dicukupi dengan rezekinya, dicukupi dengan sehat, dicukupi dengan bergerak. Allah ciptakan matahari untuk seluruh alam menjadi rahmat, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah Allah juga penyayang. Tidak sama antara orang beriman dan tidak beriman, Allah bedakan. Antara orang yang zikir gak zikir dibedakan. Antara orang yang sholat gak sholat dibedakan. Jadi Allah memberikan dispensasi yang luar biasa. Barang siapa yang beriman bertakwa kepada aku selamatkan. Beriman bertakwa kepadaku, aku beri kemudahan untuk akhirat. Yang orang tentunya yang lain gak dapatkan sayang, hanya dapatkan kasih. Tapi orang-orang yang beriman mendapatkan double, 2 ganda. Rahmannya ya dapat, rahimnya ya, dunianya ya tetap dikasih oleh Allah, tapi akhiratnya diangkat derajat kita oleh Allah. Allah berjanji, inna akramakum indallahi atqakum. Barang siapa yang beriman bertakwa kepada Allah, Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan memuliakan mereka yang paling beriman, yang paling takwa akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kemuliaan bukan hanya sekadar di dunia, tapi dapat kemuliaan, kebahagiaan yang kelak kemudian tentunya kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya dimuliakan Allah. Tapi kalau kita tidak ada ikhtiar dan usaha, ya kita enggak, tentunya Allah tentunya tidak memberikan. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merombak nasib satu hamba kecuali si hamba itu mau merubah nasibnya sendiri. Nasib apa sesungguhnya? Kalau nasib dunia semua akan dapat rahmannya Allah. Tapi nasib akhirat inilah tentunya kita diperintahkan Allah berikhtiar, berusaha, bersungguh-sungguh. Maka di dalamnya ada taqarruba illallah, ada mujahadah, ada muraqabah. Allah tawarkan, Allah buka pintu-pintu gerbang, pintu karunia ditawarkan kepada hamba-hamba yang beriman. Siapa beriman bertakwa kepadaku, aku selamatkan. Siapa beriman bertakwa kepadaku, aku mudahkan. Barang siapa beriman bertakwa kepadaku, aku cukupi. Barang siapa yang beriman bertakwa kepadaku, aku beri rezeki yang gak disangka-sangka. Tawaran-tawaran Allah ini kadang-kadang kita tidak tentunya menyambutnya. Sedangkan inilah kesempatan kita untuk menggapai karunia Allah tentang keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ikhtiar dan usaha itulah yang ditunggu oleh Allah. Janji sucimu bukan hanya zikirmu, tetapi janji sucimu untuk merombak diri yang lebih baik lagi, untuk merombak langkah yang lebih mulia lagi, untuk merubah kehidupan
yang hidup layak mendapatkan tentunya pancaran karunia Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Iskariman, kalau engkau hidup mulia atau mati syahid. Kalau hidup, hiduplah yang mulia, kalau mati, matilah syahid. Bagaimana kita menjadikan hidup ini hidup yang mulia? Dan dalam perjalanan kita adalah senantiasa bermusahadah, membentuk kekuatan power perjuangan batin. Maka bagaimana kita bersama batin kita, batin yang tumbuh dengan kekuatan Allah. Ada semangat, ada yoni. Kalau hati ini sudah ada yoni kekuatan, ada keinginan, ini baru kita akan bisa merubah nasib kita, langkah dan perbuatan kita. Kalau hati kita tidak ada keinginan, ya sholat ingin ingin menyucikan diri, ingin memperbaiki diri, ini kadang-kadang belum tumbuh dalam diri kita. Maka diperlukan janji sucimu terhadap Allah. Apa janji suci kita? Ya ilahi Rabb, mulai detik ini ya Allah, izinkan menitih jiwa kami dengan asma-Mu. Mulai detik ini ya Allah, aku siap dan sanggup membawa firman dan agama-Mu. Mulai detik ini ya Allah, akan kutitih kehidupanku dengan titian iman dan Islam. Aku siap dan sanggup menyelamatkan langkah dan perbuatanku. Aku buka hatiku untuk menerima cahaya-Mu. Ku bawa bismillah, mulai detik ini aku siap dengan asma. Alhamdulillah, aku siap berbuat baik, terpuji di hadapan Engkau. Kun tubuhkan dalam langkahku sifat mulia, hanya Rahman Rahim menghiasi dalam kehidupanku. Tugasku semata-mata mempersembahkan hidup yang terbaik untuk Engkau. Akan kuluruskan perjalananku sebagaimana para nabi-Mu, para wali-Mu yang selalu berjuang di jalan Engkau. Aku siap bersama-Mu ya Allah, aku nafas. Bersama-Mu ya Allah aku bekerja. Bersama-Mu ya Allah aku berjuang. Kulibatkan Engkau setiap langkah dan perbuatanku. Engkau tujuan akhir perjalananku. Hanya Engkau yang ku cari siang dan malam. Karunia dan ridha-Mu ya Allah. Hanya rasa dekat kepadamu siang dan malam. Engkau yang ada di hatiku. Engkau kecintaan hakiki. Tidak ada kecintaan yang lain. Hanya Engkau nikmat-Mu ya Allah. Hanya rasa dekat denganmu ya Allah. Bersama-Mu ya Allah. Bersama-Mu ya Allah, ku gerakkan jiwa dan raga ini. Allah, Allah, Allah. Beriktikad untuk memakamkan asma. Beriktikad untuk membawa kehidupan ini lebih baik lagi. Hingga ku hantarkan jiwa dan raga ini milik-Mu. Aku bawa ibadah kepadamu ya Allah. Ini tertera dengan kita minta izin kepada Allah. Izinkan ya Allah aku berbangkit berjuang kembali. Izinkan ya Allah aku senantiasa akan menjadi orang yang taat kepadamu siang dan malam. Izinkan ya Allah untuk menggapai mahligamu, ketenangan dan ketenteraman bersama asma-Mu, bersama nikmat-Mu, bersama-Mu Allah, Allah. Maka zikir itu merupakan perjuangan untuk menjadi orang yang mampu mengikir kebatilannya. Zikir itu perjuangan untuk menyucikan batin rasanya. Zikir itu perjuangan untuk merombak langkah yang terpuji di hadapan Allah. Zikir itu perjuangan untuk menyingkirkan sifat-sifat yang buruk. Orang yang zikir berjuang untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala zikir ini merupakan satu perjuangan
untuk menjadi orang-orang yang ikhlas dan ridho bertuhankan Allah, maka tumbuhkan dengan berzikir itu perjuangan untuk menjadi diri yang mampu menegakkan keimanan dari awal perjalanan sampai akhir hayat. Hanya Allah, Allah, Allah. Perjuangan untuk menggapai cintanya Allah. Dirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama di bulan Muharram ini kita asah jimat. Asah jimat. Barang siji sing dirumat hati yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari balak malapetaka dan kita bangkitkan semangat jiwa kita, semangat iman kita, sehingga kita senantiasa bergegas siap menggapai ridhamu, siap berjuang jalanmu, siap ya Allah. Jadi apa yang kalau tentara itu diperintah kemana saja, begitu juga tentunya para rijalullah, tentara-tentaranya Allah yang menegakkan keimanan dan ketakwaan 24 jam siap untuk bismillah, alhamdulillah, rahman rahim, maliki yaumiddin. Kita ulang-ulang setiap sholat merupakan kesanggupan membenahi diri kita dengan kendaraannya suratul Fatihah. Maka bukan hanya sekedar baca selesai, Fatihah itu membangkitkan semangat. Detik ini aku bismillah, aku berniat denganmu, bismillah untuk membawa firman-Mu, bismillah untuk membawa kebenaran-Mu, bismillah untuk membawa kasih sayang-Mu. Jadi ada kesemangatan dan ada kesanggupan dalam diri kita. Liridhoilal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ya kul mubin, bismillah ya kul yakin, 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 bismillah. Bismillah ya kul yakin, bismillah ya kul mubin, 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 bismillah ya kul mubin, bismillah ya kul yakin, bismillah mubin, bismillah ya kul yakin, bismillah ya kul mubin, bismillah ya kul yakin, bismillah ya kul mubin, bismillah ya kul yakin, bismillah kul mubin, bismillah ya kul yakin, bismillah kul mubin, bismillah ya kul yakin,
Bismillah ya kul mubin, Bismillah kul yakin, Bismillah ya kul mubin, Bismillah ya kul yakin, Bismillah kul mubin, Bismillah ya kul yakin, Bismillah kul mubin, Bismillah ya kul yakin, Bismillah ya kul mubin, Bismillah kul yakin, Bismillah ya kul mubin, Bismillah ya kul yakin, Bismillah ya kul mubin, Bismillah ya kul yakin, Bismillah kun fayakun masya Allah, Bismillah kun fayakun masya Allah, Bismillah fayakun masya Allah, Bismillah kun 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 fayakun masya Allah, Bismillah fayakun masya Allah, Bismillah kun fayakun masya Allah, Bismillah kun fayakun masya Allah, Bismillah kun fayakun masya Allah. Allahumma ansur abadi ridwan alaih wa midna bi asraril ladhi awda'na ladhi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami bersama ya Allah, ampuni dosa nenek kakek kami ya Allah, bimbing kami menuju Engkau ya Allah, selamatkan kami di dunia, selamatkan kami di akhirat ya Allah. Terimalah amalan-amalan kami ya Allah, golongkan kami dengan golongan orang beriman bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, hanya Engkau tempat kembali, hanya Engkau tempat berbakti. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya atibu ya mujib ya Allah, ya atib 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 ya mujib ya Allah. La ilaha illa anta ya Fatah ya Razak, la ilaha illa anta ya Fatah ya Razak, la ilaha illa anta ya Fatah ya Razak, la ilaha la anta ya Fatah ya Razak, la ilaha la anta ya Fatah ya Razak. Allahumma ansurna bi ridwan alaih
wa midna bi asraril lati auda'ta ladai. Ya Allah, bukakan pintu hikmah karomahmu ya Allah di bulan yang mulia ini ya Allah, di bulan Syuro ini ya Allah, sirami batin kami dengan asmamu ya Allah, kuatkan iman kami, kokohkan keyakinan kami, tanamkan nur iman dalam batin kami. Hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau Tuhan kami, hanya Engkau ya Allah tempat kembali, hanya Engkau tempat berbakti, hanya Engkau ya Allah, segalanya milikmu ya Allah. Hamba tak memiliki setitik apapun kupasrahkan kepadamu ya Allah. Bangkitkan semangat juang kami, bangkitkan iman takwa kami, bangkitkan semangat kami. Kepadamu hamba berserah diri, kepadamu ya Allah hamba berbakti. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah awasan pandangan serta doa. Mudah-mudahan kita di bulan Muharram ini menjadikan bulan yang penuh